Jadi dari sini aja sebenarnya Kang itu nggak ada penting-pentingnya emang dari awal. Iya, Kang Marvel ya. sebenarnya Berarti pertanyaan gue berikutnya nih, kalau misalnya emang ternyata ada orang-orang kayak Paradox tadi yang emang percaya sama satu timeline dan segala macam, apakah sebenarnya ini diizinkan gak sih sama sama Loki selaku time loom hidupnya? Jadi kenapa Loki nggak punya peran di Deadpool and Wolverine? Welcome to Breakdown Channel Universe. Gila, itu nyari hooknya bingung ya. Langsung dibuka dengan kayak gitu. Dan kita bakal bahas Deadpool and Wolverine masih ya, karena memang ada banyak yang belum kebahas tentang ini. Dan gue nggak sendiri, gue bareng sama Eka Kramax sebelah sini dan Nopri Daily Screen. Ini Zoom Avengers tidak lengkap, tapi tidak apa-apa karena emang dua orang ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Wow. Itu nyusul. Yang lain gak ditunggu ya. yang lain NPC. NPC. Enggak dong, tetap penting. Cuman kayaknya ini kita quality kita bertiga dulu lah ya. Oke, jadi sebenarnya banyak yang bener yang kayak gue bilang tadi, banyak yang belum kita bahas dari Deadpool and Wolverine. Salah satunya pertanyaan yang gue jadiin hook tadi di awal, dan ada banyak pertanyaannya lagi. Tapi ya sebelum kita mulai, gue mau intro dulu lah ya. Langsung intro. Oke, ya nggak apa-apa, ada mereka berdua, tapi gue mau tetap mau kenalin kalian kaos Zoot gue. Kalian bisa cek linknya ada di deskripsi di bawah, dan kalian tunggu aja nanti kalau mereka syuting pakai kaos dari gue. Oke, Kak, Eka sama siapa yang namanya lu? Apa? Ryan Nopri. Reynolds. Tafwer Reynolds. Ini jokes Tafwer masih berjalan ya. Gue sebenarnya punya pertanyaan besar ya, maksudnya khususnya tentang yang jadi plot utama dari Deadpool and Wolverine. Kan plotnya kita tahu gimana si Deadpool berusaha untuk menyelamatkan Universe 1005, dimana kenapa harus diselamatkan, karena anchor being-nya nih udah nggak ada, yang bikin universe-nya slowly die. Nah, resultnya, walaupun sebenarnya pas kita nonton kan ya, dalam prosesnya kita selalu mikir kayak nggak mungkin dong mengganti Anchor Being segampang lu cari Wolverine dari universe lain. Tapi ujungnya ini juga sebenarnya abu-abu. Menurut kalian terselamatkan nggak sih ini 1005 ini, atau masih dying, atau apa nih yang terjadi? Apakah Anchor Being-nya udah keganti atau gimana? Kalau gue sih itu sudah jelas terselamatkan kan berdasarkan monitor dari template yang diperlihatkan sama Hunter B15 kan, itu universe-nya semakin sehat gitu setelah Wolverine dan Deadpool melakukan sacrifice dan ternyata mereka selamat dari situ, dan akhirnya universe mereka malah menjadi semakin sehat gitu. Pertanda apa? Ya mungkin pertanda bahwa anchor being mereka terselamatkan, atau mungkin anchor being mereka terganti. Oke. Jadi bertahannya di dua itu, terselamatkan karena terganti gitu ya Anchor Being-nya. Iya. Kalau gue ya bener sih, kurang lebih setuju, tapi memang gue merasa bahwa karena sifat dari si Wolverine dari entah dari mana ini tuh kurang lebih mirip sama Logan. Jadi pas ada waktu scene dimana Cassandra Nova kan sempat baca pikiran si Wolverine satu ini, tiba-tiba ada flashback dari film Logan kan. Ada banyak banget yang dari X-Men Fox itu. Nah, gue masih mempertanyakan Wolverine ini sebenarnya dari mana dan kok bisa gitu. Jadi dengan kemiripan ini pas dia masuk ke Earth 10.005 itu dan nyelamatin juga nih universe, jadi kayak universe ini kayak ngebaca, oh ini anchor being gue ini, langsung tiba-tiba ya terselamatkan, terregenerasi, bukan terselamatkan ya, jadinya kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan alur waktunya, nah itu perlu kita diskusi lagi deh, gimana nih, apakah waktu dari Logan tetap 2029 atau justru berubah setelah adanya anchor baying dan bla bla bla, setelah Deadpool mengacaukan timeline, itu ribet lagi menurut gue itu ya. Tapi intinya adalah di Wolverine satu ini tuh terbacanya memang anchor bayingnya dari 10.005 ini menurut gue gitu. Karena punya kesamaan.
Tapi bukannya semua Wolverine itu ada kesamaan. Kalau gua mulai mungkin agak-agak inget kata-katanya si siapa Daphne King. Kok jadi gua jadi malah ke aktrisnya ya. Cantik sih soalnya. Si X-23 gitu kan si Laura. Laura bilang kan you always the wrong guy. Ya kan? Maksudnya mungkin sama nih, mungkin. Tapi gua melihatnya justru semua karakter Wolverine tuh emang punya sifat yang kayak gitu. Dia tuh selalu merasa kalau ya gue tuh bukan orang yang tepat. Even yang kita tonton di Fox yang selama ini, even yang di sini itu kayak kita cuma di branding doang tuh dari awal. Ini Wolverine yang paling buruk, Wolverine yang ini, Wolverine yang itu gitu kan. Sampai dia yang nge-branding gue nih wrong guy gitu loh. Tapi memang Wolverine kan seperti itu. Dan menurut gue semua Wolverine tuh memang seperti itu. Yang muncul even yang muncul di semua cameo yang ada di awal-awal itu. Apakah emang nggak punya energi yang sama gitu untuk menjadikan siapapun itu sebagai pengganti Anchor Being? Haruskah si Wolverine yang ini gitu? Uniknya apa? Unik sih menurut gue ya, karena gue inget kata-kata B-15 yang di ending film kan dia bilang kalau Wolverine ini nggak mengalami kematian teman-temannya itu dia nggak akan bisa nyelamatin ini. Kayaknya itu salah satu aspeknya menurut gue ya. Ada sambung pengorbanan Wolverine yang dia kehilangan itu akhirnya membuat kayak dia cocok sama Earth 10.005 ini menurut gue gitu ya. Kalau menurut lu Kak gimana? Kalau menurut gue sih emang karena, tapi kalau untuk menjawab itu sebenarnya kita harus mendefinisikan anchor being itu sebenarnya apa gitu. Benar. Nah, gue mungkin ini bebas, kita sebenarnya bebas untuk menginterpretasikan anchor being itu sebenarnya apa karena belum ada konfirmasi sama sekali dari Kevin Feige-nya dan juga dari Marvel Cinematic Universe-nya ya. Maksudnya Marvel Studios-nya ya. Jadi semuanya masih mungkin benar interpretasi kalian tentang anchor being itu. Nah, sementara gue menginterpretasikan anchor being itu adalah bukan merupakan penggambaran individunya, tapi merupakan penggambaran dari potensi yang dimiliki gitu, potensi yang dimiliki. Artinya, ini sebenarnya akan menjawab, mungkin kalau bisa gue bilang, ini kemungkinan akan menjawab bahwa Wolverine itu memang punya potensi untuk menjadi anchor being dari kesamaan dari setiap Wolverine itu tadi. Nah, interpretasi gue tentang anchor being adalah dia potensi bukan individu. Dan ini akan menjawab sebuah lubang plot yang cukup besar yang mengatakan bahwa ini banyak banget beredar di kalangan para penonton Deadpool and Wolverine. Mana bisa, bagaimana caranya bisa seorang makhluk seperti Logan menjadi anchor being padahal usianya tidak sama dan dia tidak terikat sama realitas itu sendiri gitu. Harusnya kalau lu mau jadiin dia sebagai anchor being, harusnya dia sudah eksis sejak realitas ini pertama kali diciptakan gitu. Betul, Which betul. is make sense gitu. Nah, dari situ gue akhirnya berkesimpulan bahwa once again ini hanya interpretasi gue aja. Dari sini akhirnya gue berkesimpulan bahwa sebenarnya anchor being itu adalah potensi bukan individu. Nah, bagaimana caranya Logan bisa menjadi anchor being? Karena potensi yang dimiliki. Nah, kalau kita berbicara tentang potensi, bisa saja anchor being itu memang bisa dilegasikan, bisa diwariskan, atau anchor being itu bisa menunggu individu yang tepat untuk lahir di universe itu untuk menjaga kestabilan universe-nya itu. Nah, kalau begitu, jadi gimana dong nanti kalau misalnya tidak ada anchor being yang lahir, ya bisa saja ada universe yang tidak memiliki anchor being, tapi memiliki satu hal yang lain yang bisa menyebabkan universe itu menjadi tidak stabil. Seperti misalnya Spider-Verse. Spider-Verse gue yakin itu bukan gue yakin juga sih. Menurut gue Spider-Verse itu tidak ada anchor being-nya, tapi yang terjadi di universe Spider-Verse itu di setiap Spider-Verse adalah harus terjadi canon event. Ketika mereka memiliki canon event, mereka tidak membutuhkan anchor being untuk menjaga stabilitas dari universe itu. Gitu. Jadi tidak semua universe itu punya anchor being. Ada aja yang menyebabkan universe atau realitas itu akhirnya stabil ya karena kalau sejauh ini yang kita tahu ya karena ada canon event dan karena ada anchor being, which is dalam komik anchor being ini sama aja kalau kita interpretasikan sebagai nexus being gitu. Cuman kalau di komik kan nexus being itu adalah setiap karakter yang memiliki kemampuan, yang memiliki potensi dan kemampuan yang berkaitan dengan yang mungkin kemampuannya maha dahsyat gitu. Seperti misalnya Franklin Richard, Scarlet Witch, itu kan kemampuannya maha dahsyat. Sementara Logan kan biasa aja gitu, biasa aja. Dan juga
apa namanya? Lagi-lagi konsepnya adalah potensi apa sebenarnya yang menyebabkan makhluk tersebut menjadi anchor being. Nah, kalau untuk gua realitas ini menunggu anchor being ini lahir sehingga ditetapkanlah dia adalah anchor being dan dia tidak boleh mati. Dia nggak boleh mati. Kalau dia mati maka realitas itu akan hancur. Terus kalau misalnya dia tidak lahir, nah yang akan menjaga stabilitas dari realitas itu tentu saja adalah TVA. Itu adalah tugas TVA untuk menjaga realitas tersebut tetap stabil sampai anchor being-nya lahir. Dan itu yang menjelaskan akhirnya kenapa anchor being di setiap universe itu nggak perlu yang lahir dari pertama kali sejak realitas itu diciptakan gitu. Tapi berarti pertanyaan gue ada dua nih untuk ngelanjutin itu. Yang pertama, mungkin gue masih menganggap, misalnya kalau gue menganggap kalau this whole anchor being is a bullshit gitu kan, itu bohong, ya kan? Kalau misalnya, dan setiap anchor being atau setiap karakter ini pasti punya usia dong. Dia nggak, sedangkan universe itu usianya panjang banget dari Of the course. beginning of time sampai the end of time. Kalau misalnya ternyata Wolverine-nya yang jadi anchor being lahir di tengah-tengah dan dia mati, masa perlahan-lahan masa depan dari universe itu hancur? Makanya gue masih nggak menurut gue kayaknya anchor being ini ada bullshitnya, nggak mungkin kayak gitu logikanya. Karena mau gimana pun Logan tuh sebenarnya bakal mati walaupun dia punya umur yang panjang, Ya. gitu kan. Tapi pasti bakal mati. Gimana pun caranya gitu kan. Jadi kayak agak nggak mungkin gitu kalau misalnya ketika satu karakter ini mati dan universe-nya hancur. Apalagi maksudnya matinya dalam keadaan yang kecuali kayak seakan-akan dipaksakan gitu, ngerti nggak? Ya. Seakan-akan dipaksakan untuk mati dan belum saatnya. Tapi sedangkan yang di Logan aja, even yang orang-orang TVA itu menganggap kalau itu adalah kematian epic gitu. Bukan kematian yang kayak nobody expect. Kalau nobody expect ya jelas, even the universe aja nggak expect kalau dia bakal mati dan universe-nya juga bakal pengaruh gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua, kan nggak mungkin ya. Maksudnya kalau misalnya emang dia anchor being dari universe itu, tapi munculnya dari universe yang lain yang menggantikan gitu. Bukan yang benar-benar lahir di universe itu. Kayak agak nggak masuk di gua gitu kalau untuk menganggap kalau Wolverine yang dari universe ini masuk ke sini terganti karena dia melakukan sesuatu karena potensi yang tadi. Sedangkan sebenarnya kan kenapa emang kalau itu potensi, kenapa ngarep-ngarep si Wolverine ini untuk dari universe yang lain datang ke sini? Ada banyak karakter yang bisa berpotensi untuk menjadi anchor being yang untuk mungkin menyelamatkan. Makanya mungkin ya kalau ya mungkin gue bisa tanya itu sih dari ke kalian sebelum nanti gue ada kesimpulan sendiri sebenarnya. Oke. Oh, lu udah punya jawabannya, kurang ajar. Oke. Nah, kalau untuk gua yaitu dia karena konsep interpretasi gua terhadap anchor being adalah itu bukan individu melainkan sebagai sebuah potensi dan potensi itu bisa legasikan dalam artian bisa diwariskan gitu. Dan jadi kalau misalnya Logan adalah anchor being yang sebenarnya sudah mati cuman masalahnya juga sebenarnya ini perlu didiskusikan yang justru lebih perlu didiskusikan adalah kan timelinenya ini tahun 2024 ya 2024. 2024 kan di sini di universe 10005 ini sementara Logan itu mati di tahun 2029. Berarti ada dua Wolverine. Anchor being-nya itu sebenarnya belum mati di timeline itu gitu. Anchor being-nya tuh belum mati di timeline itu. Apa ini yang bikin gue jadi kayak ini memang benar-benar susah untuk susah untuk dijelaskan dan memang butuh pemikiran yang ekstra untuk menjelaskan hal ini yang memang ya gue nggak menyalahkan ketika orang-orang mengatakan bahwa itu adalah sebuah lubang plot yang sangat besar gitu karena memang ya it is what it is gitu memang benar itu adalah lubang plot yang sangat besar. Cuman ya lagi-lagi kalau yang lu bilang tadi anchor being itu bagaimana mungkin ada entitas lain yang berasal dari bukan universe-nya terus masuk ke universe yang lain terus dia menjadi anchor being. Nah, menurut penangkapan gua yang menjadi anchor being-nya bukan Wolverine dari universe ini tetapi anchor being-nya adalah si Deadpool itu sendiri. Itu maksud gue, itu kesimpulan gue tadinya.
Nah, itu dong. Itu Deadpool. Jadi si siapa namanya si Wolverine dari universe yang lain ini justru sebenarnya telah membantu Deadpool untuk menjadi anchor being yang baru untuk universe 1005 karena ya sifat dari Wolverine itu sendiri gitu. Belum lagi sacrifice yang mereka lakukan di ending film ini. Dua-duanya kan sebenarnya melakukan sacrifice gitu kan. Dan Wolverine dari universe yang lain yang akhirnya tinggal di 1005 ini itu tidak punya hak untuk menjadi anchor being di universe itu karena dia tidak berasal dari universe itu gitu. Cuman itu lagi-lagi itu akan melabrak satu aturan yang dijelaskan sama Reed Richards di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kalau ada karakter lain dari universe yang lain yang masuk ke universe yang lain itu akan menyebabkan incursion. Jadi otomatis universe ini Universe-nya bakal belum tentu. hancur-hancur juga nih. Iya, universe ini juga belum tentu juga akan selamat gitu dari incursion. Tapi once again, incursion pun juga merupakan sebuah istilah yang masih ambigu sebenarnya. Kita masih belum tahu ini istilah incursion ini sebenarnya seperti apa sih? Karena belum pernah dijelaskan secara yang benar-benar terang benderang seperti apa sih sebenarnya incursion di MCU. Kalau di komik kan udah jelas ya, kalau di komik. Nah, di MCU ini masih belum jelas. Apakah dengan hadirnya Wolverine dan juga Laura Kinney yang mana Daphne Kin sendiri mengkonfirmasi kalau Laura Kinney-nya dia adalah Laura Kinney yang sama di film Logan gitu. Artinya dia berasal dari masa depan dong. Dia Udah bilang confirm sendiri. ya? Iya, dia confirm dalam sebuah wawancara dia bilang itu adalah X-23 yang sama dengan di film Logan. Which is itu berarti dari timeline masa depan dong. Tapi Jadi dia balik lagi kalau sebenarnya ke cast- universe-nya dia. Kalau cast yang kalau si pemerannya yang mengeluarkan sabda, Tidak maka bisa dipercaya. jangan Keceplosan dipercaya ya? dulu. Enggak. Sama seperti bagaimana Russo Brothers sempat mengeluarkan sebuah statement di Endgame, tapi ternyata dibantah sama Kevin Feige gitu. Ya, yang punya cerita nih, yang punya blueprint, yang tahu sebenarnya itu seperti apa. Kalau gue ya, yang pertama gue sih setuju si Logan-nya yang jadi anchor being yang bukan Deadpool. Gue ngebayangin kalau Deadpool jadi anchor being sekacau apa ya multiverse ya. Jadi gimana gitu. Dan itu juga penuh yang buat gue yakin kalau Deadpool bukan anchor being mungkin karena di The Void variannya banyak banget. Varian Wolverine nggak ada. Itu menunjukkan kalau Wolverine ini memang makhluk yang mulia lah di setiap universe. Yang mulia. Yang mulia. Jadi anchor being mereka masing-masing nggak pernah bikin masalah gitu. Kalau Deadpool ini mirip-mirip kayak Loki menurut gue gitu ya. Kayak kenapa? Enggak, lanjut. Deadpool ini menurut gue mirip-mirip kayak Loki lah, sama-sama bikin masalah tapi memang pada ujungnya dia jadi penyelamat MCU juga sih, tapi bukan anchor being sih menurut gue gitu. Kemudian juga untuk soal plot hole yang ada di Earth 10.005, gue sempet baca-baca lah ya di beberapa artikel, katanya memang ada beberapa teori yang gue suka. Dia bilang gini, setelah Deadpool di ending Deadpool yang kedua tuh kan Deadpool pegang alat kabel. Kan dia tuh mengacaukan semua universe kan. Gue juga ingat Mr. Paradox bilang, "Wow, kamu benar-benar mengacaukan universe gitu ya. Berantakan gara-gara kamu gitu." Jadi gue setuju ada salah satu teori yang bilang kalau setelah Deadpool nggunain alat kabel itu, semua timeline itu waktu jadi berantakan. Dan ada yang bilang kalau yang tadinya latar waktu Logan itu tahun 2029, setelah Deadpool gunain alat kabel itu berubah ke tahun 2020 sampai ke tahun 2022. Jadi otomatis kejadian itu jadi di masa lalu. Nah, Wolverine sama si X-23 yang datang dari masa depan di Deadpool Wolverine ini justru memang Wolverine yang itu, tapi justru latarnya berubah. Kalau yang Logan terjadi tahun 2020, sekarang kan di tahun 2024, jadi di masa lalu. Jadi cukup masuk akal kenapa mereka nggak terjadi incursion di universe ini menurut gue gitu ya. Gue cukup setuju teori itu bukan teori real gue gitu ya. Tapi sebenarnya kan kalau ngomongin itu balik lagi ada di pertanyaan gue sebenarnya. Itu yang ngomongin soal time travel Fox dan MCU ketika lu pakai analogi tadi ketika ini dia ngacak-ngacak timeline segala macam terus jadi berubah mundur segala macam, berarti ini masih memakai konsep time travel dari Fox, which is ketika lu mau ngubah masa lalu, masa depan juga berubah. Sedangkan MCU aturannya nggak kayak gitu. Nah, kebetulan mungkin yang 10.005 ini bukan bagian dari MCU ya? Udah bagian dari MCU bukan? Gue masih Harusnya ragu sih. udah karena Harusnya gini. udah.
Harusnya udah Harusnya udah karena ketika dia udah ada di tangan TVA, aturan TVA yang berlaku. Which is aturan TVA adalah ketika satu timeline atau satu universe ini dia ada perubahan, dia menciptakan cabang baru, dan ketika ada berubah lagi cabang, intinya adalah perubahan itu diizinkan kan, yang akhirnya menciptakan cabang-cabang. Sedangkan di Fox, ketika lu mengubah masa, lu mengubah sini present, future-nya juga ikutan berubah. Jadi kayak new future gitu, bener-bener kereset. Which is ya sebenarnya penjelasannya ya kalau mau ditarik ya mungkin itu konsep lama, konsep TVA yang lama dengan satu timeline, atau dengan konsep yang sekarang yang udah mengallow atau mengizinkan banyak timeline sebenarnya kan. Cuman ya itu tadi kayaknya kalau kita ngomongin soal timeline lagi dan sampai berubah-ubah kayak gitu, kayaknya ini emang harus dijelaskan lagi nih soal konsep timeline antara kedua universe ini. Kalau menurut gitu. Kalau pembahasan gua di video kemarin, gua ngebahas kalau sebenarnya contoh ngambil kasus Cable. Cable ketika dia mengubah masa lalu, dia mengubah sesuatu yang akhirnya tidak membuat si siapa sih Firefish. Firefish, which is namanya siapa? Apalagi gua. Russell. Dia iya, tidak Russell. mengubah Russell menjadi Firefish, keluarganya selamat. Dan kasarnya kalau ketika dia mau balik ke timeline asalnya dia di masa depan, dia baliknya ke timeline itu. Tapi sebenarnya tetap ada satu cabang waktu di mana keluarganya tetap mati. Iya. Jadi ketika dia ke masa lalu dan dia mengubah, sebenarnya timelinenya bercabang kayak gini. Yang ini tetap mati, yang ini terselamatkan. Dan ketika dia balik ke masa depan, dia tinggal kayak masuk ke masa depan yang dia inginkan. Karena dia merasa dia mengubah masa lalu, jadi dia masuk ke masa depan yang berhasil dia ubah. Tapi ada masa depan yang emang tidak berubah sama sekali. Itu kalau pakai konsep multiverse gitu kan, yang sekarang diizinkan gitu. Kalau menurut gue itu, makanya itu juga bisa balik lagi kalau kita mau mundur ke X-Men segala macam, konsep time travelnya juga sebenarnya sama. Cuman ketika mereka balik lagi ke atau pergi ke masa depannya yang mereka tuju, itu karena mereka merasa kalau gue udah mengubah masa lalu, jadi gue mau balik lagi ke masa gue di masa depan, yaitu di masa depan yang berhasil mereka ubah. Tapi tetap ada satu timeline yang tidak berubah sama sekali sebenarnya. Kalau itu logika gue. Kalau kalian gimana? Kalau gua sih sebenarnya gini, MCU sendiri juga tidak konsisten dengan aturan tersebut. Di Avengers Endgame, ketika lu balik ke masa lalu, itu tidak akan merubah apa-apa. Itu justru akan menimbulkan branch timeline kan, kalau berdasarkan penjelasannya Ancient One dengan Bruce Banner gitu. Dan oke, kita setuju tentang itu. Tapi inkonsistensinya adalah ketika series Miss Marvel, Kamala Khan balik ke masa lalu, justru menciptakan Bootstrap Paradox, yang artinya mempengaruhi masa depan gitu. Kalau itu tidak terjadi di masa lalu, maka tidak akan ada masa depan itu. Which is itu bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan oleh Ancient One dengan Profesor Banner, iya kan? Betul. Makanya kalau menurut gue sih, kalau gue sih mengatakan bahwa semua teori tersebut sebenarnya bisa berlaku gitu. Bahkan di universe-nya Fox pun juga, kalau misalnya universe-nya Fox adalah ketika lu kembali ke masa lalu, merubah sesuatu di masa lalu, tidak akan menimbulkan Nexus Event yang Nexus Event yang terjadi tidak akan menimbulkan branch timeline, tapi akan mempengaruhi garis waktu itu mengubah masa depan. Seperti yang terjadi di Days of Future Past. Bahkan di Deadpool 2 pun juga menerapkan aturan itu. Ketika Cable balik lagi ke masa lalu, balik lagi ke beberapa saat sebelum Deadpool terbunuh. Deadpool kan sempat mati. Akhirnya dibalik lagi ke beberapa saat sebelumnya untuk mencegah kematian si Deadpool ini. Nah itu kan juga termasuk salah satu kayak masih tetap konsisten nih Deadpool 2 dengan aturan yang berlaku di Fox gitu. Namun akhirnya aturan tersebut tidak menjadi satu-satunya aturan baku di semua universe. Semua universe masih sangat mungkin berlaku aturan bahwa ketika lu balik ke masa lalu mungkin akan mempengaruhi masa depan, tapi mungkin juga akan menimbulkan branch timeline. Jadi masih inkonsistensi ini yang
ada di MCU. Dan kenapa gue bilang ini inkonsistensi ada di MCU? Jawaban gue sebenarnya simple. Karena TVA menginginkan itu. Karena yang menjaga timeline itu adalah TVA. TVA tidak mengizinkan kalau misalnya waktu TVA-nya Hugh Remains, TVA tidak mengizinkan ada branch timeline. Semua bakal di-prune sama TVA. Artinya TVA tidak mengizinkan hal tersebut terjadi. Tapi ketika mereka misalnya balik ke masa lalu di TVA sekarang, ketika mereka balik ke masa lalu, ya garis waktu yang pengen dipertahankan oleh TVA adalah garis waktu yang misalnya kalau kemarin waktu pembahasan ending series Loki season 2 kemarin, gue berteori bahwa TVA tugasnya sekarang adalah menjaga multiverse, tapi akan mencegah kemunculan timeline baru yang berpotensi memunculkan varian Kang yang jauh lebih kuat. Varian Kang the Conqueror, waktu itu masih Kang the Conqueror ya. Ya. Nah mungkin itulah semuanya berdasarkan kemauan dari TVA sebagai si penjaga timeline ini. Kalau TVA menginginkan itu, maka itulah yang terjadi. Jadi kalau nyambung sama yang gue bilang tadi, ketika sebenarnya tetap ada 2 timeline, cuman pertanyaannya TVA nge-prune yang mana? Yang mana? Iya kan gue bilang tadi ketika berubah masa lalu sebenarnya itu terpecah tuh, ada nexus event tuh sebenarnya. Iya. Berarti di balik itu di TVA itu yang memilih mau nge-prune yang mana, the new future atau the old future. Misalnya contoh balik lagi ke Cable tadi, ketika dia berhasil mencegah si Russell menjadi Fire Fist, kan ada nexus event tuh. Iya. Berarti si TVA ini yang akan memilih nantinya di belakang mereka tuh mau nge-prune yang mana, yang masa depan yang lama di mana keluarganya Cable mati, atau masa depan yang baru yang di mana keluarganya Cable selamat gitu. Ya tentu saja itu artinya TVA tentu saja memilih sebuah garis waktu yang mereka inginkan, karena ingat jika memang ini sebenarnya Universe 1005, ingat Universe 1005 itu diawasi oleh satu orang agen, yaitu Agen Paradox. Agen Paradox yang jadi babysitternya 1005 ini. Agen Paradox mungkin menginginkan Deadpool gak boleh mati. Makanya ketika dia balik ke beberapa saat sebelumnya itu kan harusnya Nexus Event kan. Iya kan, setuju kan? Itu harusnya Nexus Event dong. Iya, balik benar. ke beberapa saat sebelumnya, artinya balik ke masa lalu meskipun gak jauh-jauh amat. Untuk mencegah kematian Deadpool. Artinya TVA tidak menginginkan kematian Deadpool. Jadi TVA memutuskan untuk mengeprune branch timeline yang mungkin terjadi pada saat Cable balik ke masa lalu itu. Sementara untuk Cable yang dari masa depan balik ke masa sekarangnya itu waktu di Deadpool 2, itu emang yang diinginkan oleh TVA. Itulah yang diinginkan oleh TVA. Menarik. Nopri ada tambahan nggak? Ya lagi balik lagi sih, menurut gua Mr. Paradox ini masih belum bisa kita percaya 100% ya. Istilah anchor being dan sebagainya itu gue masih curiga sama si Mr. Paradox, karena dia ini kan anggota TVA yang masih pakai cara lama kan, yang pengen tetap secret timeline tetap satu, pengen dihancurin karena dia ngefans banget sama Logan gitu. Jadi menurut gue ya gue setuju sama si Keramas tadi, karena di setiap universe punya aturan waktunya masing-masing tuh gue setuju banget. Karena nah ketika si Master Paradox ditangkap, yang dia seharusnya dia pengen Earth 10.005 ini hancur gitu ya, tiba-tiba muncul lagi timeline lain. Timeline lain itu ketika Deadpool sama si Wolverine menyelamatkan universe ini. Artinya gue setuju yang kayak teori sebelumnya, waktu di Logan itu yang 2029 itu berubah balik di masa lalu. Menurut gue itu di timeline yang berbeda. Kalau timeline yang lain tetap 2029 di masa depan, dan makanya itu masuk akal kenapa ada si X-23 dan aman-aman aja tuh branch timeline. Menurut gue lebih setuju itu sih. Jadi timeline yang diinginkan Mr. Paradox udah musnah, sekarang timeline baru yang sesuai keinginan si ini, Nexus Being-nya itu tadi menurut gue. Oke. Nah, berarti pertanyaan gue berikutnya nih, kalau misalnya emang ternyata ada orang-orang kayak Paradox tadi yang emang percaya sama satu timeline dan segala macam, apakah sebenarnya ini diizinkan nggak sih sama Loki selaku time loom hidupnya? Terus ada nggak sih kira-kira kemungkinan orang-orang yang atau universe lain yang PIC-nya nih masih memegang ideologi yang lama, di mana cuma pengen menjaga satu branch timeline aja? Kalau untuk gue sih ada, tentu saja. Agen Paradox gak cuma satu-satunya sepertinya.
Cuman kan kalau menjelaskan motivasi dari Mr. Paradox sendiri tidak sesimpel General Dogs di series Loki season 2 kan? Aha. Tidak sesimpel itu. Kalau General Dogs di season kedua sebenarnya masih tetap pengen mempertahankan ideologi TVA versi He Who Remains, meskipun He Who Remains sudah mati dibunuh sama Sylvie. Dia masih tetap pengen mempertahankan ideologi itu. Sesimpel itu kalau untuk General Dogs. Nah, sementara untuk Agen Paradox sebenarnya dia kepengenannya itu cuman gara-gara dia bosan untuk ngejagain sebuah timeline yang sudah membusuk tapi membutuhkan waktu ribuan tahun. Anggapannya dia, kenapa nggak gue prune aja, kenapa gua nggak hancurin aja sekalian timeline ini, karena gue udah tahu kalau timeline ini bakal hancur gitu. Kan dia Benar. sebenarnya motivasinya kayak gitu, sesimpel itu sebenarnya motivasi dari Heeh. agen paradoks ini. Jadi gua nggak bisa bilang juga kalau si agen paradoks ini sebenarnya satu sekte dengan General Dogs. Mungkin memang karena dia pada dasarnya bosen aja karena menganggap bahwa TV yang sekarang tuh cemen gitu. Pengen mempertahankan banyak ini. Kenapa nggak kayak dulu kita powerful gitu. Kita hanya mempertahankan satu garis waktu saja. Kita hanya mempertahankan secret timeline saja. Nah, sebenarnya keinginan itu akhirnya kembali muncul gara-gara dia bosan untuk ngejagain satu timeline yang sudah membusuk dan harus menunggu ribuan tahun untuk timeline ini hancur, musnah gitu. Sesimpel itu. Jadi kemungkinan ada sekte yang lebih baru lagi yang ada di TVA yang sebenarnya Loki pun sebenarnya tidak tahu tentang sekte-sekte ini di manajemennya Loki, karena Loki tugasnya hanya untuk memberikan kehidupan kepada timeline-timeline ini kan, dia yang menjaga timeline ini. Dia yang menjaga timeline di pohon multiverse gitu. Sementara untuk manajemen baru, karena pada dasarnya kan agen B15 yang sudah naik pangkat sekarang, terus Mobius sama Ouroboros itu adalah orang-orang yang sebenarnya satu pemikiran dengan Loki nih, termasuk dengan Victor Timely, orang-orang yang satu pemikiran dengan Loki ini. Jadi mereka yang akhirnya bertugas untuk menangani manajemennya TVA. Loki nggak tahu, Loki nggak perlu tahu tentang itu di TVA. Yang tugasnya Loki adalah untuk menjaga timeline ini agar bagaimana caranya biar bisa tetap hidup. Bagaimana Bang Nopri? Iya, gue setuju sih kalau Loki memang levelnya udah bukan ngurusin multiverse lagi, itu udah dikasih ke TVA ya. Kemungkinan Loki bisa hadir kalau benar-benar udah nggak ada lagi yang bisa dipegang gitu, kayak nanti mungkin terjadi kayak Battle World lah, pencipta Battle World. Tapi memang gue sempet nonton lagi di Deadpool and Wolverine, gue sempet lihat di bagian dinding-dinding tuh kan ada kayak apa ya, tenunan ya, kayak tenunan multiverse tuh tinggal dikit. Jadi walaupun ada orang yang kayak Mr. Paradox itu pun nggak akan banyak karena memang timeline dijaga tuh udah universe udah dikit banget, secret timeline, terus yang lainnya cuma mecah-mecah dikit, jadi nggak terlalu jadi masalah sih ke depan TV. Apalagi pelajaran sejak Pan Mr. Paradox ini menurut gua udah jarang lah kayak orang-orang kayak Mr. Paradox ini, jadi lebih terkontrol menurut gua gitu ya. Nah, yang pertanyaan gua adalah kapan Loki ini bakal muncul. Nah, itu yang masih menjadi pertanyaan karena dia kan jadi God of Stories juga. Mau tidak mau sebenarnya dia juga bisa kayak mengubah sedikit cerita di ini kan, di salah satu timeline menurut gua. Iya, itu menarik sih sebenarnya. Karena perannya bener, gue setuju juga sama si Eka tadi bilang kayak Loki ini sebenarnya udah nggak yang micromanage lagi, dia cuma ngepowering the existence of multiverse kan. Jadi kayak ya dia jadi time loom, fungsi time loom yang di awal itu kan nggak ngapa-ngapain sebenarnya, Iya. hanya merajut si multiverse ini supaya lebih harmoni, yang tadinya kayak banyak jadi kayak seakan-akan satu gitu kan. Itu emang gue setuju. Nah, pertanyaannya itu ya mungkin tadi juga udah kejawab. Bisa nggak sih konflik yang nantinya ini juga bakal nyambung ke Secret Wars? Konflik yang nantinya bakal terjadi di Secret Wars itu lahir justru ada di TVA. Dengan konflik yang mungkin terjadi di TVA yang salah satunya udah dimunculkan di Deadpool and Wolverine ini dengan aksinya si Mr. Paradox contohnya. Wah, berat banget. Anjir, berat banget. Kalau gue sih mungkin bilang, kalau gue sih mungkin bisa bilang kayak begini. eh Konfliknya mungkin bukan dimulai dari TVA, tapi konfliknya itu gara-gara Dr. Doom berniat untuk men-take over Loki dari TVA. Nice Gue one. mikirnya sampai ke situ aja, sesimpel itu. Gara-gara Dr. Doom pengen men-take over Loki, itu aja.
Bang Nob gimana Bang Nob? Gue langsung amazed sama itu karena gue ngebayangin di komik, kalau komik kan Beyonder, Dr. Doom jadi God Emperor Doom gara-gara ngalahin Beyonder. Masuk Ya. akal sih. Dia bakal Beyonder udah nggak ada dan itu digantiin sama Loki sekarang. Nah, Jadi Nice Dr. nice Doom, one. Dr. Doom ya bakal ngambil singgasana Loki. Gue inget ada siapa ya Loki, varian Loki yang tiba-tiba datang ke singgasananya Loki yang God of Story ini dan pengen ngambil kekuasaan, tapi varian Loki juga. Nah, what if varian Loki yang satu ini itu dia digantikan sama Dr. Doom. Dan itu TVA dilepas kendali menurut gue gitu ya. Dr. Doom ini keluar dari multiverse, tahu ada TVA, tapi dia juga udah tahu ada yang lebih kuat dari TVA. Jadi dia udah nggak ngomongin soal TVA lagi sih menurut gue. Ini nice nice teori sumpah. Ini gue suka banget loh. Maksudnya kayak tiba-tiba bener ya. Jadi yang bakal terjadi nantinya karena kan nggak mungkin TVA hanya akan cuman menjadi managing apa bla 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 segala Iya. macam. Justru yang dicurigai adalah lahirnya konfliknya dari sini dan ketika singgasana Loki mau diperebutkan, wah itu sih bakal jadi nice story banget anjir. iya. Dan itu kayaknya bakal dapet sama Dr. Doom kan. Iya. Makanya Loki akhirnya gabung sama maksud Nexus Being dari setiap universe untuk ngalahin Dr. Doom. Dan itu ada peran Mr. Fantastic juga yang bisa ngalahin si Dr. Doom kan kalau di Which is mungkin Mr. Fantastic adalah anchor being di universe-nya dia nanti yang retrofuturistik itu. Iya, Nice one, nice one. Sebenarnya ini itu tadi sebenarnya harusnya jadi pertanyaan terakhir gua karena kayak gimana nih nantinya bakal nyambung ke Secret Wars. Cuman gua ada satu yang harusnya gua tanyain di awal-awal tadi yang belum sempet juga. Jadi emang ada dua dong Wolverine di 1005. Ini kan kalian udah bahas nih dua-duanya. Iya. Mungkin kayak lo bisa jelasin lagi nih. Gue yakin jawaban gue sama dengan Nopri. Gue yakin Wolverine ada dua di Universe 1005. Ketika mereka memang bersepakat bahwa 1005 ini adalah Fox Universe. Aha. Karena pada dasarnya Logan di timeline itu belum mati. Logan mati di timeline tahun 2029 dan itu terjadi di film Logan gitu. Itu terjadi di film Logan. Dan itulah kenapa saya sendiri dan mungkin juga Nopri berkeyakinan bahwa memang ada dua Wolverine di 1005 ini. Ya sesimpel itu aja sih, karena memang Logan belum mati di tahun 2024. Iya, benar. Dan menurut gua karena ada dua Wolverine, itulah cikal bakal terjadi incursion yang mungkin nanti bakal diceritain di Doctor Strange yang ketiga sih. Ya. Kenapa ada dua Wolverine akhirnya dari universe jadi regenerasi jadi hancur lagi dan itu salah satu bentuk penciptaan Battle World nantinya sih pas di Secret Wars. Apalagi dua Wolverine ini kalau misalnya emang teori ternyata si Wolverine ini berhasil yang dari universe lain berhasil menjadi anchor being, berarti anchor being di universe itu ada dua. Ada dua, iya. Dan Serem dengan gak tuh? eksistensi dua anchor being ini yang nantinya bakal membuat universe ini bakal jadi makin kacau. Iya, universe ini tetap akan mengalami pembusukan atau sesuai dengan yang dibilang sama Richard tadi yang balik lagi ke Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kalau ada karakter lain yang berasal dari universe lain yang masuk ke universe yang dia tuju, maka universe yang dia tuju itu akan mengalami incursion. Dan itu yang berusaha dicegah kan sebenarnya oleh oleh Illuminati di Earth 838. Itu yang berusaha dicegah kan, selain Dreamwalking juga. Maka dengan hadirnya ini dan mereka tidak menyadari hal itu, dengan hadirnya Wolverine mungkin pada saat itu memang universe-nya semakin sehat, tapi mereka tidak menyadari bahwa kehadiran salah satu makhluk yang berasal dari universe lain di universe itu justru akan mengalami pembusukan kalau mereka tetap terus tinggal di situ. Makanya ini harus dicarikan solusi, ini harus dikemanakan. Apakah nanti dari situ akhirnya mereka menyadari bahwa dia tidak boleh tinggal di sini dan akhirnya mereka butuh. Masalahnya Universe baru. Kan memang universe Fox ini memang ditakdirkan bakal dihancurkan kan, tapi nggak tahu mungkin ada gara-gara entah Jonathan Majors bikin masalah atau apa aja ujung-ujungnya dibertahankan untuk modal cerita di Secret Wars sih menurut gue, dan ujung-ujungnya pasti bakal hancur sih mau nggak mau, makanya ada dua Wolverine ya. Tapi Iya. kalau dengan potensi cerita kayak gini, ini udah ketebak banget. Doctor Strange 3 nanti bakal kayak gimana?
Secret Wars nanti bakal kayak gimana dengan teori yang kita bilang tadi. Dan kalau kejadian ini bakal jadi keren banget sebenarnya. Even TVA, even dengan diizinkannya Wolverine ada di situ, TVA berarti juga nggak ngeh soal ini. Soal potensi kehancuran yang akan datang ke universe ini, bahkan untuk keseluruhan multiverse. Dan bisa mungkin saja TVA tidak menyadarinya. TVA tidak menyadari, dan ketika universe udah mulai keganggu gara-gara ada 2 anchor being di satu universe, ada satu orang yang paham banget soal multiverse mencoba untuk menyelamatkan dengan cara men-take over Loki. Ya. Which is itu adalah Dokter Doom. Dr. Doom. Wow, gila. Tapi perlu diingat juga di sini sepertinya akan ada peran dari ketika misalnya memang TVA mengalami kegagalan programming seperti itu, misalnya programming untuk mendetek kehancuran sebuah timeline gara-gara terjadinya incursion kayak gitu. Mungkin ada satu peran yang mungkin akan mengambil sebuah mungkin ada satu karakter yang mungkin akan mengambil sebuah peran penting di sini, dan karakter itu adalah Reed Richards, di mana dia bakal ketemu dengan varian-variannya dan akan terbentuklah Council of Reeds. Ya, jadi kayaknya bakal ada 2 sekte. Jadi TVA ini kasarnya nggak becus. Karena dengan adanya 2 Wolverine dan 2 anchor being di satu universe ini, orang-orang akan menganggap, atau misalnya ada 2 kelompok ini akan menganggap poinnya, visinya sama dulu nih. TVA ini nggak becus untuk ngurusin kayak gini sampai mengizinkan 2 anchor being ada di satu universe. Cuman caranya beda. Si Reed Richards mungkin caranya yang lebih heroik, yang lebih halus, tapi visinya sama untuk menyelamatkan itu. Dr. Doom punya visi yang lebih ekstrim. Tapi tujuannya juga sama. Dan ini yang nantinya bakal gila sih. Udah merinding duluan ya? Iya, gue juga merinding dari tadi loh. Gila loh. Ini kalau emang beneran kejadian, ini video harus gue up lagi nanti kalau kejadian. Buar. Tapi kan karena memang gak ada Beyonder kan, siapa lagi kalau bukan Loki coba? Bener. Itu gue setuju banget. Jadi dari sini aja sebenarnya Kang itu nggak ada penting-pentingnya emang dari awal. Kang sebenarnya tapi gue ngerasa meskipun demikian, Kang masih tetap harus dianggap sebagai karakter yang penting karena telah membuka multiverse ini. Jadi meskipun Kang sudah tidak lagi dijadikan sebagai the big bad villain, meskipun begini, gue sempat menonton satu wawancaranya Kevin Feige dengan salah satu media di Amerika, gue lupa dengan media apa gitu. Kevin Feige bahkan bilang ketika dia ditanya, jadi apakah Kang the Conqueror sudah bukan the big bad villain sekarang ini? Kevin Feige nggak mau menjawab. Kevin Feige tuh nggak mau ngejawab gitu. Artinya dari situ aja gue langsung bisa berasumsi, gue langsung sah-sah saja kalau misalnya gue berasumsi bahwa Kang belum tentu tidak ada gunanya gitu. Gue yakin Kang akan ada gunanya nanti. Entah nantinya bakal di recast kah, atau mungkin nanti akan punya peran baru, entah nanti akan make jasanya Jonathan Majors lagi kah? Kan bisa aja kayak gitu. Bisa aja. Dan gue yakin meskipun dia bukan lagi big bad villain, tapi dia masih tetap punya peran yang penting. Karena untuk gue yang membuka multiverse ini adalah Kang the Conqueror. Yang membuka multiverse ini. Kalau nggak ada Kang, nggak bakal kebuka. Kalau gue lebih yakin tetap Jonathan Majors ya, bukan recast ya. Karena memang perannya udah nggak signifikan lagi kan. Terus ada wawancara juga kayak ada beberapa wawancara Jonathan Majors yang menanggapi soal kembalinya Dr. Doom itu kayak settingan banget gitu, kayak dia keluar dari pintu, ada wartawan cuman sebiji doang nanyain dia, dan apalagi pas ditambah tadi kayak Kevin Feige nanya dia diem aja. Gue duga sih Kang-nya tuh masih Jonathan Majors, tapi memang dibikin mati. Setelah itu baru Dr. Doom. Itu sih yang bisa make sense dan nggak bikin orang-orang marah sih tentang kasus dari Jonathan Majors menurut gue. Lebih masuk akal. Oke. Biar nggak kepanjangan karena juga next ada konten di Eka, jadi gue cukup sampai situ aja. Ini juga sebenarnya udah gak kepanjangan. Nanti juga bakal ada konten di Daily Screens juga, di Keramax juga. So kayaknya juga udah komplit banget yang kita bahas, dan kalau emang ini kejadian, ini benar-benar bakal wow banget. Tapi balik lagi ya, ini cuman teori. Ini cuman teori yang kita kulik, yang kita dalami semuanya. Tapi lu ingat gak sih?
Dan Kemarin biasanya waktu benar kita loh ngob- teorinya loh. Iya lagi. Kemarin waktu kita ngobrolin tentang The Falcon and the Winter Soldier, meskipun tidak akurat banget, kan gue sempat mention bagaimana kalau judul Captain America keempat adalah Captain America Thunderbolt. Ternyata kan berdekatan kan, Captain America 4 Brave New World, terus setelahnya itu adalah Thunderbolt kan. Artinya prediksi kita tentang Thunderbolt beneran kejadian gitu. Ya siapa tahu itu kejadian lagi. Bener. Tapi balik lagi tadi gue setuju banget tuh yang Beyonder. Maksudnya kayak daripada kita repot-repot nantinya bakal ngenalin Beyonder ini siapa, mulai lagi dari awal untuk ngejelasin karakternya, gak ada intat sama sekali. Tapi kalau itu jadi Loki, ini bener-bener jadi bakal kayak terpukul. Maksudnya kayak kita tahu bagaimana bagaimana Loki season 2 bikin semua orang cinta sama Loki, dan akhirnya eksistensinya dia terganggu karena Dokter Doom. Wah, itu sih kayak bakal bikin semua orang emosi sih. Dan Loki-nya kerja sama Thor lagi. Waduh. Wah. Dan ingat ya, Infinity Saga itu berjalan tanpa Adam Warlock. Maka Multiverse Saga sangat mungkin berjalan tanpa Beyonder dan Owen Reese atau Molecule Man. Oke. Udah gitu aja. Kita tutup aja ya. Nanti kita bisa perdalam lagi nanti di kontennya Kramax dan juga Daily Screens. Kita juga bakal bahas yang lain. Dan menurut kalian gimana guys yang kita udah bahas sejauh ini? Udah 40 menitan ini. Coba kalian boleh kasih pendapat kalian, atau kalian punya teori atau apapun itu di kolom komentar di bawah. Dan thank you Eka, thank you Nopri udah bahas soal ini, dan see you on the next video. Gue Rian, ada Eka, ada Nopri. Until next time, keep exploring the multiverse.